Jagat kesenian Yogyakarta tentu sudah tidak asing dengan sosok laki-laki ini. Setiap hari, hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk berkesenian, menulis naskah lakon drama, menulis skenario film, latihan pementasan teater, bahkan mendampingi grup-grup kesenian di kampung dan desa-desa terpencil. Dia adalah Wahyana Giri MC, atau biasa dipanggil dengan Giri. Laki-laki berusia setengah abad ini kini tinggal bersama istri dan satu orang anak semata wayangnya di Kampung Nyutran, Taman Siswa, Yogyakarta. Saya tidak pernah membayangkan kalau pada akhirnya saya aktif di dunia teater. Pada waktu sekolah dasar kelas 6 saya hanya main-main saja sebenarnya untuk bermain teater di panggung, di kelas kampung, teater 17-an. Namun ternyata pada perjalanannya saya harus menjadi orang yang senang dengan teater. Pada waktu SMP saya sudah masuk ke teater alam. Kemudian beruntun saya harus mengampu atau menemani teman-teman teater anak-anak di kampung saya, teater ewer-ewer. Dan itu nampaknya teater bagi saya menjadi semacam serum yang masuk ke pikiran dan kehidupan saya. Dia meracuni kehidupan saya dan saya tidak bisa lepas dari teater. Menjadi seniman teater bukan cita-cita Giri sejak kecil. Laki-laki yang lahir di Yogyakarta tahun 1964 ini, sejak masih anak-anak justru mencintai dunia seni rupa dan dunia sastra. Buktinya, beberapa gelar perlombaan melukis dan menggambar sempat diraihnya. Beberapa sayembara lomba penciptaan puisi, cerpen, bahkan novel dan karya ilmiah tingkat lokal maupun nasional pernah diraihnya. Di dunia kesenian saya lebih menyukai seni rupa karena ketika sekolah dasar saya lebih banyak bergelut di seni rupa, menggambar. Saya mendapatkan beberapa kejuaraan melukis kelas sekolah dasar sampai SMP. Melukis dinding Kertosono saya juara gitu. Namun teater tetap tidak bisa saya tinggalkan. Sampai pada akhirnya ketika SMA saya benar-benar total di teater. Saya mulai mengurusi Arisan Teater Himpunan Teater Jogja, jadi sebuah kegiatan yang setiap bulan sekali pentas teater di kampung-kampung secara bergantian. Saat itu saya menjadi ketua Himpunan Teater Yogyakarta, ketua Arisan Teater Himpunan Teater Yogyakarta, yang setiap bulan harus membuat pertunjukan di kampung-kampung. Sangat sederhana, saat itu belum ada lampu, panggung, semuanya pakai obor atau petromat. Namun semangat teman-teman yang di tahun-tahun ketika saya kelas SMA itu tahun 80-an itu sangat luar biasa. Ada 90-an 7 grup teater yang ada di Yogyakarta ini dan mereka bergantian pentas secara rutin setiap bulan. Kemudian ketika kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya kembali sangat-sangat getol berteater karena Ki Hadjar, beberapa konsep pendidikan Ki Hadjar bagi saya sangat menarik. Kemudian saya menghidupkan beberapa kegiatan di Taman Siswa. Saya dirikan kelompok sastra Bendaba, yaitu kelompok diskusi sastra teater KSP. Kemudian di sana di kelompok sastra Bendabanya itu setiap bulan ada pengadilan puisi, yaitu semacam penampilan pembacaan puisi dari antologi-antologi kawan-kawan yang sekarang menjadi penyair-penyair hebat itu. Kemudian diadili bersama-sama mahasiswa semuanya.
Ya dili artinya dikaji bersama, kemudian dia kadang dibantai juga, kadang sampai berkelahi gitu. Itu kenakalan-kenakalan zaman mahasiswa. Itu dilanjut ketika kawan-kawan teater kelompok sastra pendopo, teater KSP di kampus itu sudah mulai luar biasa karena pentasnya sudah rutin di Jogja, hampir bukan seperti teater kampus lagi tapi sudah seperti teater sanggar. Maka ketika kami dengan kawan-kawan sepakat untuk keluar dari kampus dan membawa teater KSP itu keluar menjadi suatu kelompok teater pemberdayaan. Jadi teater saya yang saat itu saya lakukan adalah memberdayakan masyarakat, buruh, pekerja seks komersial, PRT. Seperti misalnya saya membuat pertunjukan lolong bersama teman-teman KSP, itu pemainnya adalah 100 pekerja seks komersial dari Parangkusumo dan Pasar Kembang. Kita berdayakan untuk menggelar satu pertunjukan dan naskahnya mereka tulis sendiri, kita mendampingi. Kemudian teman-teman PRT, pekerja rumah tangga, kita bikin beberapa kali pertunjukan dan itu juga luar biasa karena mereka nulis naskah sendiri. Jadi pada dasarnya saya punya semacam kredo, teater adalah alat. Kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta membuat Giri benar-benar fokus pada bidang kesenian dan jurnalistik. Di kampus itu, dia mendirikan kelompok sastra pendopo, sebuah forum kegiatan sastra yang setiap bulannya rutin menggelar acara pengadilan puisi. Giri juga mendirikan majalah mahasiswa, pendopo, dan dia sebagai pimpinan redaksi, pimpinan umum, dan penanggung jawab. Meninggalkan bangku kuliah, Giri akhirnya bekerja sebagai redaktur di tabloid Exonen dan kemudian pindah bekerja sebagai redaktur budaya surat kabar harian Jogja Pos. Menjadi wartawan membuat Giri tidak nyaman untuk berkesenian. Lantaran pekerjaannya menuntut dia harus menulis kritik-kritik pertunjukan grup-grup kesenian. Namun dia sendiri harus menggelar pementasannya sendiri. Akhirnya, Giri mengurangi aktivitasnya di dunia pemanggungan. Giri memilih aktif sebagai pengasuh acara Puisi Pro RRI Pro 2 FM dan menjadi tim kreatif acara Ceplas-Ceplos TVRI Yogyakarta dan acara Taman Gabusan TVRI Yogyakarta. Akhirnya, pada tahun 1995, Giri memutuskan untuk berhenti menjadi jurnalis. Dia mulai serius menekuni dunia kesenian. Giri menggunakan teater untuk memberdayakan masyarakat. Ia mendampingi para pekerja seks komersial di Parangkusumo, Bantul dan mendirikan grup teater Gumuk Pasir, di mana seluruh anggotanya adalah para PSK dan mucikari. Melalui teater, dia menyebarkan serum-serum kebaikan, membangun jiwa anggota-anggotanya agar mampu menjalani, mengentaskan para anggotanya untuk memilih pekerjaan yang lebih baik. Dia juga mendampingi para pekerja rumah tangga atau PRT dan mendirikan teater Serikat PRT, mendampingi anak-anak jalanan di Prambanan, mengajar teater di SMA-SMA, di mana anak-anak yang ikut di kegiatan ekstrakurikuler teater justru merupakan anak-anak yang nakal di sekolahnya. Tapi, coba saya bisa lihat yuk. Giri itu ikut teater tuh dia masih SD kalau nggak salah itu. Saya kan bikin teater anak-anak di kampung Tukangan. Itu sing namanya ya mereka dewe seneng teater ewer-ewer. Dia ikut main, dia yang anu lah teater anak-anak di kampung Ledok Tukangan itu
dari mulai situ. Terus habis itu saya mulai waktu itu saya masih di teater alam, terus kadang-kadang dia saya ajak ke teater alam, ikut nonton latihan, ikut proses di situ, walaupun nggak total tapi masih udah ikut-ikutan di teater alam. Tapi dia mulai anak-anak SD kalau nggak salah. Setelah itu saya pada waktu saya ke Jakarta, ada sekitar 20 tahun saya di Jakarta. Saya balik ternyata dia di Sastra Sarjana Wiyata itu, di sana banyak kegiatan, bikin teater di sana. Setelah itu kan namanya kelompok itu kelompok Sastra Pendopo atau KSP itu. Ternyata masih terus berteater terus di kampusnya itu, dia ngumpulin, terus dia ternyata juga membina yang SMA-nya yang Taman Madya, membina itu terus. Tapi sejak dia itu SD, SMP, SMA itu kan sering juga dia ikut-ikut, walaupun karya sastra, entah puisi, entah cerpen atau karya-karya sastra itu, dia beberapa kali menjuarai kejuaraan itu. Ada, bukan cuma itu, juga lukis artinya dia pernah bikin juara poster apa itu, dia lumayan banyak itu, bisa beli mesin ketik. Saya masih ingat itu, dia bisa beli mesin ketik itu karena itu. Terus habis itu mulai lebih aktif lagi dia nulis. Sempat saya tinggal lama karena saya di Jakarta itu ada sekitar 15-20 tahun itu. Tapi ternyata saya pulang dia masih aktif berteater, masih ngumpulin teman-teman banyak. Itu yang saya tahu. Yang jelas dia dari kecil, dari SD itu udah mulai berteater dan seneng ya, di dunia kesenian seneng. Itu awal-awalnya dia pernah nulis apa di luar drama ya, dia skenario sinetron di televisi itu saya yang nguruskan di Jakarta itu di ACC diterima, naskah dia itu diterima, tapi pada waktu mau syuting itu kan ada pergantian yang depen di zaman Gus Dur itu, depen dibubarkan terus ganti. Nah itu naskahnya jadi kacau, artinya itu yang saya tahu kalau naskah di luar naskah drama ya. Tapi naskah drama itu kalau nggak salah dia pernah juga juara, yang mana aku lupa nggak ingat itu, tapi dia pernah juara juga naskah drama. Dan dia produktif pada waktu dia di Sastra Pendopo itu, KSP itu agak produktif karena mungkin teman-temannya juga kan puisi juga, kadang-kadang ada juga 1-2 yang juara, kadang-kadang nulis berita juga, jadi akhirnya dia jadi wartawan karena itu. Ini setahu saya di samping wartawan ke Jogja Pos apa itu juga ada wartawan Klenik, wartawan majalah Klenik. Saya mengenal Wahyono Giri Mowocipto yang akrab dipanggil di dunia panggung itu Giri. Sejak tahun 86-87 waktu itu bekerja sama membuat pentas ketoprak. Saya bersama Giri membuat grup yang bernama Getih Budoyo. Artinya waktu itu semangatnya masih sama-sama muda dalam berkesenian, terutama teater, kemudian juga mencoba menggarap ketoprak. Terus Getih Budoyo berlangsung sampai produksi 2 kali, dan ketika produksi waktu itu kami spiritnya adalah getih, bahkan tombok jual sepeda, ada yang tombok mesin ketik dan sebagainya. Itu pokoknya untuk kebutuhan pentas itu berani habis-habisan total karena sesuai dengan Getih Budoyo itu. Kemudian tahun 90 saya dengan Giri kos, saya Yadi Melenyek, adiknya Marwoto Kawer pelawak itu, kemudian Indra Tranggono, 4 orang itu mendirikan teater muara kos di Kampung Punggalan, terus berproduksi, dan disitulah sebagai wahana ruang untuk berkreasi. Disitulah berkumpul para seniman-seniman, baik itu wartawan, ada seniman teater, ada sastrawan, dan disitulah wahana untuk berteater. Nah, waktu itu kami sama-sama belum punya istri semua.
tapi Giri sudah punya pacar. Giri waktu kuliah di Universitas Taman Siswa ya, UST. Akhirnya pada perkembangannya, kemudian saya menjadi wartawan, Giri tetap berkreasi, berteater dan sebagainya dengan UST-nya Sarjana Wiyata itu, dan Giri juga menjadi aktivis dan sebagainya itu. Kami tetap berjalan, tetap berkesenian terus. Terus ketika itu Giri tetap masih berkesenian, bahkan Giri juga menggarap teater-teater yang dalam tanda petik teater-teater para pemainnya itu para pembantu-pembantu rumah tangga juga. Dia membuat itu juga. Saya nggak tahu itu untuk kepentingan apa. Tapi dia bukan sebagai orang teater, tapi dia juga sebagai organisasi baik. Dia mampu mengajak anak-anak muda untuk berteater, dan kemudian dia pada perkembangannya mengurusi Dewan Teater Yogyakarta. Nah, disitulah Giri terus mengumpulkan anak-anak muda untuk berteater. Dia juga orang teater yang sangat kritis dan vokalis. Dia itu vokalis bukan dalam arti penyanyi ya, tapi dia berani menyuarakan untuk kepentingan teater. Giri juga pernah ikut bersama saya membangun Ketoprak Condong, dalam arti diproduksi juga. Dia ikut melaksanakan kegiatan itu. Dan Giri orangnya entrengan, orangnya itu banyak ketawa, tapi dia concernnya terhadap teater sampai sekarang sebagai seniman teater itu tetap jalan. Dan dia juga menulis naskah-naskah juga, baik itu naskah teater maupun naskah ketoprak. Saya berkawan dengan Wahyono Giri Mowocipto yang kemudian dipanggil Giri oleh sekian banyak kawan. Ya, awalnya ketika dia masih kuliah di Sarjana Wiyata, kemudian saya bergabung di kelompok Suara Ratan. Kita saling bertegur sapa saat kita menggunakan pendopo pada waktu itu. Dari bertegur sapa itu saya tahu banyak tentang kiprah Giri pada waktu itu. Seorang aktivis di Sarjana Wiyata, tetapi memang core-nya adalah, titik beratnya adalah pergerakan kebudayaan, kesenian, dan moral. Kemudian ketika saya mencoba untuk berinteraksi sama-sama, kemudian ketika saya menjadi pamong di Taman Madya pada waktu itu, nah saya berpartner. Saya memang kemudian lebih banyak ke penyutradaraan, sedangkan Giri itu banyak ke konten, bagaimana membuat konten, bagaimana dia membuat sebuah naskah. Nah, gagasan-gagasan yang kemudian muncul dari saya, dari Giri itu ya sama-sama liarnya. Artinya pada waktu itu dikasih laboratorium oleh Pak Ungki Swargi ya, itu seorang tokoh Taman Siswa, dulu adalah kepala sekolah. Nah, ruang itu kemudian kami gunakan, kita masuk pada laboratorium, sedangkan kita adalah orang yang kemudian menggagas dari si kreatifnya, objeknya adalah anak-anak. Tetapi anak-anak mendapatkan feedback dari bagaimana kita mengolah kreatif pada waktu itu. Nah, akhirnya ya sampai puncaknya itu anak-anak itu prestasinya luar biasa. Ya, juara teater itu berapa ya, kalau sudah 15 kali juara teater adalah, juara baca puisi adalah, pantomim adalah, udah kalau prestasi nggak ternilai. Nah, artinya apa? Artinya di situ memang kemudian seorang Wahyono Giri Mowocipto bagi saya itu bisa menjadi partner kreatif, partner untuk diskusi, buat-buatan dan sebagainya. Lebih saya sukai dari Wahyono ketika kemudian intensitas ketika dia berinteraksi dengan orang yang memang tidak paham pertunjukan, kemudian sampai akhirnya di DTY ini dia mengumpulkan sekian banyak orang, bagaimana dikasih motivasi, bagaimana kemudian mereka diberikan ruang untuk berkreatif. Saya tidak pernah lepas berkawan dengan Wahyono Giri. Yang kedua juga saya tetap akan menghormati dia sebagai partner saya ketika bat-batan, kemudian juga ketika dia
membuat sebuah pertunjukan, saya bukan membuat pertunjukan, itu masih terjadi komunikasi. Tetapi lebih daripada itu, saya menghormati dari konsistensi. Salut untuk Wahyu Negeri Mojipto. Berkenaan dengan sosok pribadi Mas Giri MC, saya kenal, dia adalah pribadi yang total di dalam berkesenian dan berkebudayaan, khusus untuk bidang teater. Saya kira di Yogyakarta merupakan salah satu yang memiliki intensitas tinggi dari aktivitas ngurusi teater anak-anak hingga teater yang dilakukan orang dewasa, bahkan teater kaum buruh, teater ibu-ibu pembantu rumah tangga, dan teater penyadaran dalam masyarakat. Nah, disitulah nilai plus yang saya ketahui. Perlu difahami juga bahwa Mas Giri ini ketika masih aktif di Pawiyatan Taman Siswa, jadi kalau saya ketemu itu di pendopo, beliau melatih dari yang anak-anak remaja hingga yang sudah tua-tua. Artinya apa? Menyerahkan dirinya untuk selalu memberikan penyadaran bahwa pentingnya seni dan budaya dalam kehidupan. Ini rupanya tidak bisa dipungkiri. Beliau di Pawiyatan Taman Siswa sangat mewarisi nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya kira saya merasa berbahagia mengenal dia karena sampai saat ini, sampai detik-detik ini, karya dia tidak diragukan lagi. Baik dia sebagai penulis naskah, baik yang drama panggung, radio, kemudian dia sebagai aktor, dia sebagai sutradara, dia sangat total, dia sangat menguasai dengan sangat terus mau belajar. Nah, disitulah ketekunan, intensitas yang terus-menerus itu menjadikan pribadi Mas Giri bahkan melalang di daerah lain, tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, ke lain pulau, sehingga banyak memiliki kawan, sahabat yang sangat banyak. Nah, saya kira itu yang sangat perlu saya sampaikan. Mas Giri menjadi seniman, menjadikan seorang pendidik seni budaya dalam arti yang senyata-nyatanya. Dan semoga ini memperkuat eksistensi Jogja sebagai kota budaya di Indonesia, bahkan di tingkat dunia. Salah satunya bisa lihat karya-karya Mas Giri. Bagi saya, beliau adalah guru yang totalitas dalam segala sesuatu hal, baik itu menyampaikan ilmu ataupun mempraktekkan sekaligus. Jadi kebetulan saya pribadi berkenal dengan Om Giri itu kurang lebih sudah hampir 5-6 tahun. Lalu saya diajak untuk berkesenian di Dewan Teater Yogyakarta. Nah, pada saat itulah saya memulai proses saya belajar kesenian dari yang saya tidak tahu menahu tentang apa itu teater dan kesenian-kesenian lainnya. Tapi memang pada saat itu saya sampai sekarang pun lebih difokuskan ke seni teater. Di 2017 saya berkenalan dengan anak-anak yang awalnya pada saat itu hanya saya dimintai tenaga untuk membantu, dan karena kegelisahan anak-anak yang tidak ada kelanjutan mengenai tentang teater anak-anak, pada saat itu saya mencetuskan dan meminta saran kepada Om Giri beserta
teman-teman yang lain, para senior-senior lain untuk bagaimana jika saya membangun teater bocah, dan dari situ saya memulai proses lebih kencang lagi membangun teater anak-anak dibantu oleh Om Giri juga. Lalu proses berjalan hampir setiap tahun saya memproduksi teater anak-anak, dibantu juga dengan Om Giri, baik itu di tim produksinya atau di tim penyutradaraannya. Saya juga belajar menjadi astrada di awalnya, namun seiring berjalannya waktu saya mulai tertarik untuk belajar lebih jauh lagi, mengamati Om Giri ketika menyutradarai dengan ciri khasnya dan juga beberapa teman-teman yang lain. Nah, dari situ saya belajar juga dari beliau untuk ilmu-ilmu yang ada di dalam teater ketika menjadi astrada ataupun menjadi sutradara. Untuk karya-karya Om Giri yang yang saya ketahui seperti Naskah Perkutut, Suka atau Kakus itu, dan beberapa naskah-naskah lainnya, saya merasakan bahwa naskah-naskah itu memang benar adanya, bahwasanya diambil dari kisah hidup atau realita-realita yang ada di sekeliling masyarakat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ketika seseorang membaca naskah tersebut atau mungkin menggarapnya dengan catatan seperti itu, pasti sangat dekat sekali dengan masyarakat. Jadi dalam naskahnya pun juga tidak yang monoton, hanya menceritakan sesuatu hal yang mungkin dipandang orang adalah hal yang biasa, tapi di dalam naskah tersebut juga ada humoris juga, artinya pembagian emosinya yang cukup bagus. Karya-karya yang sudah dihasilkan Giri antara lain buku Apa Siapa Orang Yogyakarta, antologi puisi Kidung Pendapa, antologi puisi Jembatan, antologi puisi Suluk Mataraman, antologi puisi Satu Kata Istimewa, buku Sajen dan Ritual Orang Jawa, kumpulan cerpen Lelaki Pengabar Duka. Naskah-naskah dramanya antara lain Bujukan, Perkutut, Kakus, Wasti, Seh, Lampor, Perempuan-Perempuan Duka, Patrem, Panyutro, Tuk, dan lain-lain. Karya-karya skenario dan filmnya antara lain Serpihan Mawar, Tembang Tanah Gersang, film doku-drama dolanan anak-anak Bentik, Gobak Sodor, Cublak Suweng, film doku-drama Pita Merah di Dadaku, Jejak Pengumpul Dahak, Menebar Jamban di Pulau Sumba, Kangen Sekolah, dan lain-lain. Angin bergelombang di atas gelombang, diembus cinta, sebongkah karang nan gersang mulai goncang. bagian bawahnya Wahyana Giri MC, sosok laki-laki yang usianya sudah mencapai setengah abad ini, kini benar-benar mendedikasikan sisa hidupnya untuk kesenian dan teater. Menurutnya,
Berteater bukan sekedar untuk gagah-gagahan apalagi mencari popularitas. Berteater adalah membangun jiwa anak-anak bangsa. Berteater untuk membangun budi pekerti manusia. Salah satu kredonya yang terus-menerus dipegang hingga sekarang ialah teater adalah alat. Entah sudah berapa ratus orang atau mungkin sudah ribuan orang termasuk anak-anak, baik di kampung-kampung, di desa-desa, di sekolah, kampus, para perempuan pekerja rumah tangga, buruh, anak-anak jalanan, bahkan pekerja seks komersial, dia berdayakan, dia bangun jiwanya, dia bangun budi pekertinya dengan alat yang bernama teater. Angin bergelombang di atas gelombang, Dirembes cinta sebongkah karang nan gersang mulai goncang. bagian bawahnya. Angin bergelombang di atas gelombang, Dirembes cinta